Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KJI akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rangkuman dari artikel Research on Security Weakness Using Penetration Testing in Distributed Firewall. Dengan anggota kelompok, saya sendiri lalu Gilang Wirapati dengan 3 digit NIM terakhir 162. Halo, saya Muhammad Izhaqi dengan 3 digit NIM terakhir 139. Saya Koirul Nasib Burkan dengan 3 digit NIM terakhir 042. Saya Indra Purwanto dengan 3 digit NIM terakhir 150. Dan saya Kaisim Farid dengan 3 NIM digit terakhir 152. Baik, saya akan langsung masuk ke latar belakang penelitian. Jadi artikel Research on Security Weakness Using Penetration Testing in a Distributed Firewall ini menyoroti pentingnya audit keamanan informasi berkala dalam menghadapi ancaman cyber. Audit ini mencakup pengujian penetrasi, pemindaian kerentanan, dan penilaian jaringan untuk mendeteksi dan memperbaiki kelemahan sistem, membantu organisasi memahami posisi keamanan mereka, dan memitigasi risiko. Penelitian ini berfokus pada audit keamanan mendalam pada firewall terdistribusi. Dengan menggunakan alat seperti Nmap dan Nessus, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan pada firewall yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Audit keamanan tidak hanya mengungkap kerentanan tersembunyi, tetapi juga meningkatkan efisiensi praktik keamanan dan integritas data. Artikel ini juga membahas pentingnya deteksi lalu lintas jaringan berbahaya, tantangan dalam membedakan ancaman, serta proses pemindaian kerentanan yang meliputi pengintaian, pemindaian port, dan analisis kerentanan. Berbagai teknik dan alat pentesting seperti framework otomatis ASAP dan scanner aktif diuraikan untuk mendukung pemahaman menyeluruh dan pengujian keamanan. Lalu pendekatan dan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan kombinasi metode pemindaian manual dan pemindaian otomatis untuk mendeteksi kerentanan keamanan. Beberapa alat dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah yang pertama itu pemindaian manual. Dalam penelitian ini, pemindaian manual dilakukan dengan menggunakan serangkaian alat yang dirancang untuk menganalisis jaringan secara menyeluruh dan memberikan informasi tentang port yang terbuka, layanan yang berjalan, serta perangkat yang aktif di dalam jaringan. Pemindaian manual melibatkan beberapa alat utama yang membantu dalam mendapatkan informasi rinci tentang setiap komponen jaringan, serta kelemahan potensi yang mungkin dimanfaatkan oleh pelaku serangan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang masing-masing alat yang digunakan. Alat yang pertama adalah Nmap atau Network Mapper. Alat ini merupakan alat pemindaian yang digunakan untuk melakukan pemindaian jaringan secara menyeluruh. Alat ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi port-port yang terbuka pada setiap perangkat dalam jaringan target. Nmap dapat mendeteksi layanan apa saja yang sedang berjalan pada port tersebut serta protokol yang digunakan oleh layanan tersebut. Selain itu, Nmap memiliki fitur tambahan untuk mengidentifikasi perangkat di dalam suatu jaringan dan memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih dalam tentang layanan yang rentan terhadap serangan. Misalnya, beberapa layanan mungkin memiliki versi yang lama dan belum diperbarui, sehingga menjadi target yang mudah bagi pelaku serangan. Nmap juga memungkinkan pemeriksaan secara mendalam untuk mencari port yang secara default mungkin sudah terbuka tetapi seringkali diabaikan oleh administrator jaringan. Selanjutnya adalah Netcat. Selain Nmap, penelitian juga menggunakan Netcat sebagai pelengkap untuk memeriksa layanan yang aktif dan melakukan banner grabbing. Banner grabbing adalah teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan menghubungi layanan yang berjalan pada jaringan untuk mendapatkan informasi identifikasi seperti jenis layanan, versi aplikasi, serta sistem operasi yang digunakan. Dengan banner grabbing, Netcat mampu memberikan informasi mengenai perangkat atau aplikasi yang berjalan di jaringan tersebut. Ini sangat berguna bagi peneliti untuk memahami apakah perangkat atau aplikasi yang berjalan memiliki kelemahan atau rentan terhadap eksploitasi tertentu. Netcat memungkinkan peneliti untuk mengetahui versi perangkat lunak yang berjalan. Dan apabila perangkat lunak tersebut memiliki kelemahan yang sudah diketahui, ini dapat menjadi titik masuk bagi pelaku serangan. Selain itu, Netcat juga sering digunakan oleh administrator jaringan untuk menguji konektivitas antar perangkat dan jaringan. Oke, selanjutnya yaitu ada metode threshold. Nah, threshold adalah alat pemetaan jaringan yang digunakan untuk melacak jalur yang dilalui oleh paket data dari titik asal hingga tujuan. Dalam konteks penelitian ini, threshold memungkinkan peneliti untuk memetakan jalur dan perangkat yang dilalui oleh paket data di dalam jaringan.
Dengan demikian, peneliti dapat mengetahui perangkat mana saja yang berperan dalam proses transmisi data, serta mengidentifikasi jika ada perangkat antara yang bisa menjadi titik lemah atau bahkan titik masuk bagi penyerang. Threshold memberikan data visual tentang letak perangkat di sepanjang jalur komunikasi yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis apakah ada perangkat yang seharusnya tidak berada di jalur tersebut atau apakah ada konfigurasi yang kurang optimal. Melalui threshold, peneliti dapat mendeteksi jika ada perangkat yang mengalami masalah koneksi atau jika ada perangkat yang mungkin diambil alih oleh pihak luar. Oke, selanjutnya yaitu ada firewalking. Nah, firewalking adalah teknik yang digunakan untuk mengevaluasi konfigurasi firewall, khususnya dalam mendeteksi izin protokol pada layar 4 atau transport layer. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengetahui apakah firewall telah dikonfigurasi dengan benar atau tidak. Firewalking membantu dalam memeriksa apakah ada lalu lintas data yang tidak diizinkan oleh aturan firewall, namun tetap berhasil melewati sistem. Misalnya, beberapa konfigurasi firewall mungkin mengizinkan beberapa jenis protokol tertentu secara default yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku serangan. Dengan menggunakan firewalking, peneliti dapat mengidentifikasi apakah ada aturan firewall yang perlu disesuaikan untuk memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk melihat apakah konfigurasi firewall cukup ketat dalam membatasi akses atau ada celah yang masih bisa dimanfaatkan oleh pihak luar. Nah, bisa dibilang kalau firewalking ini adalah metode dalam keamanan jaringan digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang aturan firewall. Nah, dengan mengirim paket TCP atau UDP ke firewall dengan alamat IP atau port yang berbeda, kemudian responsnya itu akan dianalisis. Nah, lalu ada pemindaian otomatis atau automated pen testing. Nah, selain pemindaian manual, penelitian ini juga menggunakan pemindaian otomatis dengan bantuan alat yang lebih canggih dan efisien. Pemindaian otomatis memungkinkan akses keamanan jaringan yang lebih cepat dan komprehensif karena dapat mengidentifikasi berbagai kerentanan dalam waktu yang relatif singkat. Dalam penelitian ini, alat yang digunakan untuk pemindaian otomatis adalah Nessus. Nessus adalah alat pemindaian otomatis yang sangat populer dan digunakan oleh banyak organisasi untuk mendeteksi kelemahan keamanan dalam sistem mereka. Dalam penelitian ini, Nessus digunakan untuk mendeteksi kelemahan keamanan yang mungkin terlewatkan dalam pemindaian manual. Nessus melakukan analisis terhadap berbagai parameter keamanan dan mengidentifikasi potensi risiko yang ada dalam jaringan. Alat ini mampu mendeteksi kerentanan yang tersembunyi dalam layanan atau protokol yang berjalan di dalam jaringan. Dalam penelitian ini, Nessus berhasil mengidentifikasi beberapa kelemahan keamanan tingkat menengah yang bisa menjadi titik lemah bagi sistem. Selanjutnya, hasil pemindaian otomatis menunjukkan ada beberapa kerentanan spesifik, terutama terkait dengan protokol dan sertifikat yang digunakan dalam firewall, seperti Network Time Protocol atau NTP. NTP digunakan untuk sinkronisasi waktu antar perangkat di jaringan, namun dalam konfigurasi yang tidak ketat. NTP dapat dieksploitasi oleh pelaku serangan untuk melakukan distributed denial of service atau DDoS. Penelitian ini menemukan bahwa sistem firewall rentan terhadap serangan DDoS melalui NTP. Kerentanan ini terjadi karena respon NTP terhadap permintaan mode tertentu tidak dibatasi dengan baik, sehingga bisa dimanfaatkan untuk memperbanyak lalu lintas data yang membanjiri jaringan target dan mengganggu kinerja layanan. Selanjutnya ada SSL Certificate. Penelitian ini juga menemukan beberapa masalah ada sertifikat SSL yang digunakan dalam firewall. Sertifikat SSL yang kadaluarsa atau tidak terpercaya bisa membuka celah bagi pelaku serangan untuk melakukan serangan man in the middle. Dalam serangan ini, penyerang menyamar sebagai pihak yang terpercaya untuk mendapatkan akses ke informasi sensitif dalam jaringan, seperti kata sandi atau data pribadi. Jika jaringan menggunakan sertifikat yang tidak terotorisasi atau yang sudah kadaluarsa, penyerang dapat mengeksploitasi kelemahan tersebut untuk menyusup dan mendapatkan akses tidak sah. Kemudian kita masuk ke masalah informasi. Selain kerentanan utama yang ditemukan,
Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kelemahan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku serangan. Kelemahan informasi ini mungkin tidak langsung berbahaya, namun memberikan petunjuk yang bisa dimanfaatkan untuk serangan lanjutan. Beberapa kelemahan informasi tersebut adalah, yang pertama adalah ICMP timestamp. Dalam beberapa kasus, perangkat dalam jaringan memberikan respons waktu ketika menerima permintaan timestamp melalui ICMP atau Internet Control Message Protocol. Ini memungkinkan penyerang untuk memperoleh informasi tentang waktu yang digunakan oleh perangkat yang dapat dimanfaatkan untuk menghitung perbedaan waktu antara perangkat-perangkat di jaringan. Dengan mengetahui pola waktu dari perangkat jaringan, penyerang dapat mencoba menentukan pola aktivitas atau waktu yang tepat untuk melancarkan serangan. Yang kedua adalah versi protokol yang didukung. Informasi mengenai versi protokol yang digunakan dalam jaringan juga merupakan kelemahan yang berpotensi. Jika penyerang mengetahui versi protokol yang didukung oleh jaringan, maka mereka dapat merencanakan serangan yang lebih efektif. Misalnya, beberapa versi protokol tertentu memiliki kelemahan yang sudah dikenal oleh komunitas cyber, dan informasi ini dapat digunakan untuk memilih metode serangan yang lebih sesuai dan berpotensi merusak jaringan. Baik, karena teman kami sedang mengalami kendala teknis, maka saya akan melanjutkan di bagian solusi dan tindakan perbaikan yang direkomendasikan. Untuk mengatasi kelemahan yang ditemukan, penelitian ini menyarankan beberapa solusi dan tindakan perbaikan. Yang pertama, penguatan konfigurasi firewall. Menyesuaikan konfigurasi firewall agar lebih ketat dengan menutup port dan layanan yang tidak diperlukan. Lalu, firewall sebaiknya dikonfigurasi untuk mengizinkan akses hanya pada layanan-layanan penting, serta memblokir semua port yang tidak memiliki fungsi spesifik dalam jaringan. Yang kedua adalah pembatasan layanan eksternal. Menerapkan pembatasan pada layanan yang tersedia dari luar jaringan. Misalnya hanya host yang terpercaya dan berada dalam daftar izin atau whitelist yang dapat mengakses layanan tertentu. Selanjutnya, menyediakan perlindungan tambahan dengan cara membatasi respon layanan NTP dan memberikan sertifikasi SSL yang terpercaya. Yang ketiga adalah pembaruan sistem berkala. Memastikan sistem firewall selalu menggunakan versi terbaru. Dalam penelitian ini, perangkat firewall pfSense yang digunakan harus selalu diperbarui ke versi stabil terbaru untuk menutup celah keamanan yang telah diketahui dapat diperbaiki secara proaktif. Maka kesimpulan dari artikel ini adalah penelitian ini menyimpulkan bahwa firewall terdistribusi dapat memberikan perlindungan lebih baik di jaringan yang kompleks, namun tetap rentan terhadap berbagai ancaman jika tidak dikelola dan diawasi dengan baik. Pengujian penetrasi baik secara manual maupun otomatis merupakan metode efektif dalam mendeteksi kelemahan jaringan. Dengan pendekatan gabungan dari Nmap, Netcat, Traceroute, Firewalking, dan Nessus, penelitian ini berhasil mengidentifikasi celah keamanan yang dapat digunakan untuk memperbaiki sistem firewall agar lebih tahan terhadap ancaman. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya penerapan pembaruan berkala, pembatasan akses, dan penerapan konfigurasi firewall yang ketat sebagai langkah untuk mengurangi risiko serangan. Hasil dari penelitian ini mendukung praktik terbaik keamanan cyber yang mendorong organisasi untuk melakukan audit keamanan secara rutin, mengadopsi perangkat keamanan yang canggih, dan memastikan adanya respon cepat dalam menangani kelemahan sistem. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.